Ya pemirsa, 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Angka 100 hari ini mungkin menjadi waktu yang biasa kemudian diberikan untuk bisa mengevaluasi, menilai bagaimana kinerja pemerintahan yang baru, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Meskipun sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo Subianto tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari maupun bulanan. Nah, bagaimana pula capaian-capaian kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga bersama dengan Kabinet Merah Putih. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif dari CSIS. Pak Yose, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Pak Yose? Sehat. Dan juga tentunya hadir bersama kita Mas Dede Prayudi, perwakilan dari PCO. Mas Uki, apa kabar? Selamat malam, kabar sehat baik, ya? Kabar baik, sehat dong. Dan tentunya untuk juga ikut menganalisis bagaimana capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, ada Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik kita. Mas Gun Gun, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Mas Uki, jadi kemarin sidang kabinet ini membahas evaluasi kinerja dari kementerian, lembaga, badan di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, walaupun sebetulnya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari katanya Pak Prabowo. Iya, betul, itu betul. Jadi kami memahami ya bahwa istilah yang beredar luas di masyarakat itu kan 100 hari pertama. Ya. Namun kemudian Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu tidak pernah ada tahapan-tahapannya itu sekian ratus hari di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintah. Nah, kalaupun kita berbicara target, itu kan targetnya sudah baku ya, target tahunan. Kalau misalnya kita berbicara soal speed dari kerja-kerja kabinet, mungkin bisa kita lihat di 6 bulan atau mungkin kita bisa lihat di 3 bulan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya secara umum, Presiden mengapresiasi jajaran Kabinet Merah Putih yang dianggap sudah baik, walaupun memang ada beberapa catatan-catatan seperti misal yang ini kurang ngebut nih gitu, atau yang ini masih ada lubang-lubang di sini yang harus diperbaiki nih, yang ini masih menuai kritik di sini, itu tentu saja ada. Atau misalnya kayak yang sudah beredar di masyarakat ya, bahwa ternyata Presiden menginginkan target penerima manfaat program makan bergizi gratis di 31 Desember sebesar 15 juta penerima manfaat itu dimajuin. Menjadi September 2025. Itu yang masih menjadi prioritas Pak Prabowo ya? Sangat prioritas, ya? Artinya inilah yang salah satunya tadi saya katakan tadi, ini perlu dikebut. Jadi yang harusnya targetnya Desember dimajuin menjadi September, kurang lebih demikian. Itu yang menjadi evaluasi kemarin di sidang kabinet. Betul. Betul. Baik. Pak Yose, ini gimana? 100 hari sebenarnya bukan menjadi target, tapi suatu tonggak kata Pak Prabowo, satu tahap yang kita selesaikan. Sedangkan CSIS datanya menilai ini sebenarnya program kebijakannya belum jelas. Gimana Pak Yose? Ya, saya setuju dengan Pak Prabowo. Sangat setuju bahwa 100 hari itu terlalu pendek untuk menilai. Ya, apalagi kita lihat sendiri bahwa Pak Prabowo ini bebannya banyak nih, terutama legacy dari pemerintahan sebelumnya, kemudian kondisi geopolitik dan global yang juga berat. Tetapi jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahannya tidak fair kalau dinilai dalam 100 hari. Tetapi biasanya ada 2 hal yang biasa kita lihat ketika kita bicara tentang 100 hari. Pertama adalah adanya kejelasan mengenai policy direction. Arah policy, arah kebijakan itu kemana? Salah satunya yang jadi fundamental di situ adalah yang namanya RPJMN. RPJMN itu biasanya ditetapkan 3 bulan pertama dari masa pemerintahan baru. Ini belum terlihat yang ini Pak Yose? Sama sekali belum kelihatan hilalnya. Hilalnya itu belum kelihatan gitu ya. Nah ini jadi masih yang teknokratisnya saja tuh belum ada. Zaman Pak Jokowi yang benar-benar transisi, bukan yang keberlanjutan seperti sekarang. Tanggal 8 Januari sudah disahkan, dari mulai Desember atau November itu sudah dikomunikasikan ke berbagai pihak. Tapi sekarang kita nggak kelihatan sama sekali. Itu satu, kita belum melihat policy directionnya ke arah mana. Yang ada tuh hanya piecemeal kebijakan-kebijakan yang mungkin orang nggak melihat koherensinya gitu ya. Nah, yang satu lagi selain policy direction, kita juga bisa lihat bahwa biasanya 100 hari pertama ini masih honeymoon period. Periode bulan madu. Artinya gimana tuh Pak Yose? Political capital itu masih kuat.
Artinya masih bisa menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang kurang populis. Tetapi sekarang ini belum ada kebijakan yang tidak populis yang bisa dilakukan. Misalnya kalau memang fiskal kita berat, harusnya ada kebijakan pengurangan subsidi yang bisa kita lakukan. Atau kemarin ini bahwa ada peningkatan PPN yang bisa dilakukan. Tapi setidaknya kan ada makan bergizi gratis yang terus digaungkan, Pak Yose. Malah kebalikannya. Itu adalah kebijakan yang populis kan. Kebijakan yang bisa dianggap sebagai diinginkan oleh publik. Begitu juga kebijakan misalnya yang ditetapkan langsung oleh Pak Prabowo. Kenaikan UMP sebesar 6,5%. Itu pertama kali dalam sejarah Baik, Pak Yose. Presiden mengumumkan kenaikan UMP. Mas Uki gimana? Merespon mungkin mengenai policy direction-nya kok kayak belum terlihat nih, Mas Uki, gimana? Iya, jadi ada tiga ya, ada 3 poin pemerintahan, arah pemerintahan Prabowo Gibran 2025 sampai dengan 2029. Yang pertama adalah effective government. Lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Lalu yang ketiga adalah kemandirian bangsa. Nah, apa yang sudah dimulai ini sebenarnya bisa kita lihat ya di kulit luar semua yang 3 itu mengarahkan kebijakan ekonomi, kebijakan kesejahteraan itu mengarahkan kita kepada pembangunan sumber daya manusia. Jadi misalnya pemerintahan Presiden ke-7 itu fokus ke infrastruktur. Lalu ketika infrastruktur kita sudah kami anggap mumpuni untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, kinilah saatnya untuk membangun sumber daya manusia. Melanjutkan ya. Betul. Nah, itulah dia kenapa ada intervensi gizi yang kami sebut program makan bergizi gratis. Penggunaan istilah gratis ini memang di banyak kalangan disebut memang menjadi kebijakan yang populis. Lalu kemudian ada periksa kesehatan. Ini karena kenapa penting periksa kesehatan? Karena memang sekitar 600.000 nyawa per tahun orang Indonesia itu terenggut karena penyakit-penyakit yang tidak menular, yang kaitannya dengan gaya hidup, kardiovaskular, diabetes, jantung, dan lain-lain. Jadi Presiden ingin hak rakyat untuk sehat dan diproteksi kesehatannya itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Lalu kemudian ada pemutihan utang macet UMKM, terutama yang bergerak di sektor pangan. Ini juga sebagai penunjang untuk Presiden Prabowo mengajak seluruh stakeholder, seluruh pihak untuk bersama-sama kita mewujudkan swasembada pangan. Misalnya seperti itu ya, itu kan hulunya ya swasembada pangan, makan bergizi itu adalah hilirnya misalnya seperti itu ya. Lalu ada lagi juga kenaikan UMP dan lain-lain. Jadi fokus dari pembangunan 5 tahun ke depan, walaupun proyek-proyek strategis nasional ini hingga detik ini ya belum ada yang secara resmi dihentikan atau komitmennya dikurangi ya. Tapi yang jelas Presiden Prabowo percaya bahwa nggak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk kita invest in human capital, untuk kita invest di modal manusia. Jadi masih concern kepada human capital ya, sumber daya manusia itu tadi. Mas Gun-Gun melihat nih 100 hari menjadi waktu tolak ukur sepertinya yang biasa digunakan untuk menilai bagaimana capaian kinerja dari pemerintahan yang baru ya, khususnya Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana nih capaian kebijakan populis, tidak populis, narasi yang ingin disampaikan, tapi ditahan dulu ya Mas Gun-Gun ya. Nanti selengkapnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa, usai jeda. Ya, 100 hari bukan target kerja Prabowo. Betulkah demikian pemirsa? Mas Gun-Gun, kalau melihat 100 hari tadi kata Pak Yose ini honeymoon period biasanya ya. Cerita-cerita, narasi-narasi manis biasanya yang keluar. Ini kan juga yang terlihat di capaian 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih. Itu yang ingin disampaikankah? Kebijakan-kebijakan seperti apa yang menjadi prioritas? Memang 100 hari pertama ini dari sisi komunikasi itu kan membangun impresi ya. Kenapa? Karena memang akan jumping conclusion kalau kita membuat semacam simpulan bahwa ini sukses atau tidak sukses. Impresi awal untuk kemudian menjadi modal sosial. Apakah kemudian pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik di awal atau tidak? Kan begitu. Tetapi ingat, opini itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra. Itu hal fundamental. Makanya penting
Kalau kita bicara soal opini publik, di awal mengkonstruksi apa? Kayak saya setuju dengan Pak Yose tadi. Penting sekali dan fundamental sekali bicara soal mengkomunikasikan arah kebijakan. RPJMN misalnya itu menjadi basis penting sekali. Kenapa? Ini bicara, saya setuju tadi dengan kata-kata teknokratis. Dan kalau kita melihat misalnya apakah pemerintahan ini mengarah ke arah yang tepat atau tidak, dimulai dari situ. Nah, kemudian kalau kita bicara soal tata kelola atau manajemen, ada 3 hal penting juga yang kemudian perlu diorkestrasi. Pertama adalah manajemen birokrasi, manajemen data, dan manajemen komunikasi. Nah, 3 hal ini elemen penting di awal atau di 100 hari pertama. Contoh misalnya di manajemen birokrasi, apakah tuntas misalnya transisi ya dari berbagai macam perubahan yang terjadi di kementerian. Kan kementerian banyak juga yang berubah. Nah, selesai atau tidak misalnya, atau mengarah ke arah yang tepat atau tidak. Nah, ini penting tuh dibaca oleh kita semua. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya manajemen data. Kan banyak program yang sudah mulai direalisasikan seperti makan bergizi. Ya kan? Itu apakah datanya sudah terintegrasi atau belum? Kan bukan berarti ukurannya sukses nih program ini, kan belum ke situ. Tapi apakah kemudian tata kelola datanya sudah mulai membaik atau tidak? Kemudian manajemen komunikasi, seperti Mas Uki ini. Dan sekarang kan banyak problem di awal, ini terkait dengan komunikasi. Misalnya politik anggaran, tiba-tiba menteri bicara soal kurangnya anggaran, tapi di ruang publik. Harusnya kanalnya kan bukan di situ gitu. Dan tentu banyak hal lain yang harus kita soroti, terutama di 3 tata kelola tadi. Oke, jadi sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahan awal di 100 hari kerja ini, tone-nya seperti apa, Mas? Ini nanti ke depan akan mengarah ke hal-hal apa lagi sih yang akan menjadi prioritas Pak Prabowo, atau akan ada evaluasi tadi pentingnya RPJMN yang juga disampaikan kepada masyarakat, begitu? Iya, menurut saya gini, ini kan awal yang menentukan ya. Kenapa periode pertama Pak Prabowo dong, dari satu proses transisi paling smooth menurut saya selama periode kepemimpinan di Republik ini. Dan ini harusnya menjadi modal penting sekali. Dan catatan saya di 100 hari pertama ini, yang paling penting dan krusial adalah memastikan tadi bagaimana roadmap ya, yang kemudian akan dieksekusi oleh Pak Prabowo misalnya di bidang politik luar negeri, kesehatan, pendidikan. Nah, ini yang kemudian saya melihat ada perbedaan antara respon opini yang muncul di survei-survei, artinya masyarakat umum, dengan tentu masukan-masukan dari kelompok kritis, akademisi, peneliti gitu. Supaya kemudian jauh lebih berimbang. Karena kadang-kadang ya ada perilaku kolektif yang muncul di halayak, bukan berdasarkan basis data. Sehingga itu perlu juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Oke, baik. Kalau bicara data, Pak Yose nih yang harusnya punya banyak data ya. CSIS mengcapture apa saja sih Pak Yose di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Kabinet Merah Putih ini? Karena kalau kita lihat CSIS juga menyoroti soal ini masih banyak retorikanya nih. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu Pak Yose, tingkat kepuasan publik sepertinya juga cukup baik angkanya. Iya, itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gun-Gun ya tadi, bahwa kita mungkin harus melihatnya dari 2 sisi. Oke, kepuasan publik tentunya baik sekali, bagus, perlu di-maintain juga untuk political support, tetapi juga harus melihat evidence base-nya itu seperti apa. Data yang ada seperti apa. Data yang ada kelihatan bahwa sekarang ini kelihatannya pelemahan daya beli misalnya masih terus berlanjut. Ya. Kemudian kita juga masih melihat bahwa kepastian dalam ketenaga kerjaan ini malah memuncak ketika pasar ketenaga kerjaan sedang menjadi lebih jelek, menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mencabut beberapa isu ketenaga kerjaan di dalam UU Cipta Kerja. Tentunya ini harus dihormati. Tetapi pemerintah seharusnya bisa langsung merespons, memberikan semacam garansi bahwa ini tidak akan terlalu banyak mengganggu
kondisi yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya kurang kita lihat ya. Bagaimana respons dari berbagai situasi yang ada tadi. Ini belum bisa dikomunikasikan, kemudian juga data-data yang ada itu juga masih belum terlalu memperlihatkan adanya perubahan. Padahal itu menjadi PR penting dan juga dinanti oleh masyarakat, Pak Yose. Ya, mungkin bukan masyarakat secara umum ya, tetapi paling enggak, masyarakat yang lebih terkait dengan perekonomian itu sendiri. Contohnya yang paling penting bukan cuma saya atau Pak Gun-Gun sebagai pengamat, tetapi dunia bisnis. Ini yang dinantikan oleh pasar misalnya. Ini yang dinantikan oleh investor yang sedang menunggu melihat selama ini wait and see. Mungkin udah 1,5-2 tahun ini wait and see. Sekarang kok masih harus wait and see lagi? Karena mereka butuh jaminan juga. Nah, betul. Jaminan, adanya kepastian dan juga arah bahwa berbagai permasalahan-permasalahan yang di dalam regulasi, kepastian hukum itu bisa dibenahi. Sayangnya tanda-tandanya belum ada, sinyal-sinyal yang dikirimkan itu belum kelihatan. Apalagi ada permasalahan-permasalahan makroekonomi yang sekarang ini juga kelihatannya sudah mulai rentan. Kalau dulu-dulu kita masih sepakat di para ekonom ataupun juga dari pasar, kita sepakat bahwa Indonesia mungkin mempunyai permasalahan dalam berbagai struktural isu seperti ketenaga kerjaan, investasi dan lain-lainnya. Tetapi makroekonomi masih kuat. Sekarang makroekonominya pun sudah mulai terancam. Baik, Pak Yose. Mas Uki, ini tidak hanya soal makan bergizi gratis loh yang harusnya menjadi prioritas, tapi bagaimana dengan PR ekonomi, isu ketenaga kerjaan yang ini juga ditunggu sebenarnya kabarnya oleh begitu banyak pihak. Karena kalau kita lihat nih iklim ekonomi yang diharapkan Pak Prabowo kan juga capaiannya cukup tinggi ya. Sedangkan ini tanda-tandanya kok malah justru agak melambat nih. Seperti apa nih Mas Uki? Enggak, jadi kami sudah melihat ya proyeksi Bank Indonesia untuk tahun 2025 di saat Presiden Prabowo belum memutuskan untuk menaikkan UMR UMP ya. UMP sebesar 6,5%. Dan atas dasar proyeksi inilah kemudian timbul keyakinan bahwa ekonomi juga akan baik-baik saja gitu. Nah, apa yang diproyeksikan? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita akan tetap stabil di kisaran 5%. Bahkan berbagai kalangan yang lain itu menyebut bisa menjadi 5,2%. Itu yang pertama. Lalu proyeksi Bank Indonesia juga menyatakan bahwa inflasi di tahun 2025 ini akan stabil ya, di kisaran antara 2,5 sampai 3% plus minus 1% gitu. Juga dengan pengangguran. Jadi kalau kita berbicara pengangguran ini sebenarnya cukup inline ya dengan temuan survei yang terakhir dari Litbang Kompas bahwa mungkin ya di kepuasan terkait kinerja ekonomi itu cukup baik, tapi apabila di breakdown yang paling rendah di antara variabel lain itu adalah soal pengangguran atau lapangan pekerjaan lah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat datanya, ternyata pengangguran itu sebetulnya menurun. Tapi kalau kita belah lagi, ternyata ada pergeseran dari pekerja yang tadinya bekerja di lingkup formal menjadi bekerja di lingkup non formal. Otomatis hal-hal kayak begini pasti kami catat juga, pasti kami catat dan kami mengetahui betul apa yang terjadi di masyarakat. Jadi betul seperti Pak Gun-Gun katakan tadi dan juga Pak Yose tadi ya, kepuasan masyarakat is one thing. Ini adalah modal yang sangat besar. Di saat yang bersamaan ini adalah PR yang sangat besar. Betul. Karena kita harus memaintain, apalagi kita juga harus menaikkan kalau bisa begitu ya. Lalu yang kedua ini adalah soal mendengarkan para ahli, mendengarkan data dan kita melihat itu juga. Kita juga melihat itu juga. Baik. Kita juga nanti akan melihat bagaimana sih kira-kira gaya nih karakter Pak Presiden Prabowo di 100 hari kepemimpinannya memimpin kementerian, lembaga, badan. Ini karena sepertinya Pak Prabowo bekerja dengan begitu keras. Sabtu Minggu juga bekerja kayak nih Mas Gun-Gun. Apa sih yang ingin disampaikan? Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kembali kita akan melihat bagaimana capaian 3 bulan awal sudah bekerjanya pemerintahan Presiden Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Mas Gun-Gun, kembali kalau kita melihat tolak ukurnya 3 bulan awal nih ya.
tadi juga sempat disinggung mengenai political capital. Oke lah, kerja keras Pak Prabowo Subianto luar biasa kita lihat. Nah, tapi bagaimana dengan memanfaatkan political capital di honeymoon period ini sehingga kerja keras Pak Prabowo ini tidak sendiri selalu, sepertinya semua leadingnya masih di presiden nih. Nah, bagaimana juga dengan positioning kementerian-kementerian yang sebetulnya sudah ditaruh orang-orang hebat di situ, harapannya juga bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan strategis begitu. Iya, Presiden Prabowo ini kan sudah mengawali ya periode pertamanya ini dengan cukup baik. Saya tidak mengatakan sangat baik atau baik, cukup baik supaya kita menyisakan ruang skeptis. Dan proses itu menurut saya memang harusnya menjadi bagian penting untuk langkah berikutnya. Jangan hanya semata-mata pada program yang populis dan orientasinya pada impresi, tapi lebih pada kebijakan jangka panjang untuk memperbaiki beberapa hal yang tadi disebut oleh Pak Yose bolong-bolong. Dan proses itu tentu tidak mudah dan pasti juga ada resistensi. Dan presiden harus siap berada di pusaran itu. Jangan kemudian selalu mengambil zona nyaman, terlebih misalnya hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok elit. Karena fragmentasi kekuatan politik yang luar biasa. Ya kalau kinerja misalnya menteri dianggap tidak sesuai dengan kehendak dan political will serta goodwillnya presiden, ya karena hak prerogatif melekat pada presiden, harusnya sudah mulai juga evaluasi jalan. Nah proses ini menurut saya menjadi penting supaya kemudian keterjagaan, karena opini itu temporer. Sekarang diukur puas belum tentu ya. 3 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu sama. Dan ekspektasi yang tinggi kalau saya bilang bukan kepuasan yang tinggi, tapi harapan yang tinggi. Nah proses ini kan perlu dikelola. Dan dikelola bukan hanya semata-mata di kulit permukaan. Harus masuk ke wilayah substantif gitu ya. Dan contoh-contoh misalnya yang tadi disampaikan, bicara soal hal-hal yang fundamental di luar ekonomi kan banyak juga yang kemudian sekarang kita nantikan. Saya kaget misalnya ketika bicara soal pilkada yang akan ditarik ke DPRD, misalnya ya, atau misalnya perbincangan-perbincangan soal pilpres ke depan seperti apa. Jadi catatan saya bukan hanya di wilayah ekonomi, tapi di wilayah konsolidasi demokrasi juga perlu kemudian diyakinkan bahwa kita mengarah ke arah yang tepat, bukan memutar arus sejarah. Contohnya misalnya. Kalau misalnya tingkat permissiveness terhadap money politik tinggi, bukan berarti kemudian solusinya adalah mengembalikan ke DPRD atau ke DPR RI atau MPR begitu. Oke. Nah tapi begini Mas Gun-Gun, kalau kita cobalah ya lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga, apa sih yang membedakan di 3 bulan awal kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan presiden sebelumnya? Karena kalau kita lihat ini kan kerja keras Pak Prabowo Subianto, Sabtu Minggu aja kerja kayak Mas Uki juga sibuk banget gitu kan di PCO. Ini Pak Prabowo sudah percaya betulkah atau masih butuh merasa saya harus tetap memimpin kementerian-kementerian ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo? Kalau saya lihat kan ada perbedaan gaya memang. Pak Jokowi itu equalitarian style ya. Pak Prabowo itu dynamic style. Itu dua pendekatan gaya komunikasi politik yang berbeda. Kelenturan komunikasi Pak Jokowi meskipun jarang bicara di publik, itu kan pendekatan-pendekatan backstage-nya luar biasa. Gitu. Nah, sementara Pak Prabowo sekarang itu tampil impresif di ruang-ruang publik, di media, kemudian di panggung-panggung internasional gitu. Tetapi kemudian jangan lupa pengelolaan keseimbangan politik itu juga tidak semata-mata dikelola melalui panggung. Ya kan, melainkan melalui kebijakan dan komunikasi politik antar kekuatan untuk kemudian memastikan bahwa ini arah kebijakannya itu memang betul-betul akan sesuai dengan kehendak eksekusi prioritas-prioritas program presiden. Jangan sampai kemudian itu terdistorsi oleh hanya sekedar politik akomodasi gitu maksud saya. Baik Mas Uki, gimana nih bicara soal solid kekompakannya antar kementerian lembaga ini yang dimonitor oleh Pak Prabowo seperti apa? Karena kayaknya Pak Prabowo bekerja keras betul begitu memimpin semuanya berjalan. Jadi sebenarnya ini sudah diupayakan, bahkan ketika menteri-menteri baru saja dilantik, ini kan presiden memimpin jalannya retret di Magelang, ya. Dan di dalam retret tersebut memang
yang difokuskan selain memang di sana ada pengayaan materi ya dari para ahli, tapi yang paling difokuskan di sana adalah soliditas, chemistry, ya, lalu juga keseiramaan, harmoni. Jadi tidak ada yang maju ke kiri, yang ini maju ke kanan. Agak ada yang maju duluan, yang lain telat. Atau yang ini yang telat, yang lain maju duluan. Itu nggak boleh ada. Karena apa? Karena Presiden Prabowo itu punya 8 program yang namanya program hasil terbaik cepat. Dan masing-masing program ini nggak ada yang single sector. Tadi kita sudah membahas makan bergizi gratis misalnya ya. Ini di hulunya melibatkan Kementan misalnya ya. Lalu kemudian di tengah-tengah di sini ada BGN sebagai leading sector. Lalu dalam pendistribusiannya untuk anak bayi, untuk balita, untuk ibu hamil dan menyusui ini Posyandu, Kemenkes. Lalu untuk anak-anak sekolah ini ada Kemendikdasmen. Jadi soal soliditas, soal kekompakan, chemistry dan keseiramaan, inilah yang sekarang ini sebetulnya sedang kita saksikan. Jadi seolah-olah kelihatannya... Ini bukti kekompakan itu? Betul, betul. Jadi seolah-olah kelihatan ini kok Pak Prabowo seperti kerja yang sendirian ya? Yang lain kemana ya? Karena memang semuanya sekarang ini berada di titik nggak ada visi misi menteri. Yang ada cuma visi misi presiden. Dan Pak Prabowo betul-betul menjaga titik itu supaya nggak meleset kemana-mana. Dan ini yang sekarang sedang kita lihat. Masih ingat nggak waktu program MBG itu kick off? Menteri-menteri terkait datang semua. Menteri BKKBN, wakilnya, ya itu datang. Karena kaitannya dengan untuk ibu-ibu menyusui. Dan anak-anak balita. Lalu bahkan Wamensos datang. Dan kepala KSP, wakil kepala KSP dan menteri-menteri lainnya juga datang. Karena ini memang produk bersama. Jadi nggak ada yang namanya program Prabowo Gibran ini bersifat single sector. Dia adalah pergerakan yang kolektif dan seirama. Karena masih banyak program-program ke depan tentunya, Masuki yang sudah direncanakan untuk jangka pendek, tengah maupun panjang. Ini juga sudah mulai dibicarakan kah kemarin di sidang kabinet untuk para menteri, wakil menteri dan juga lembaga badan bekerja? Salah satunya adalah Presiden Prabowo kan menegaskan bahwa komitmen negara terhadap pembangunan IKN itu tidak turun sama sekali. Bahkan sudah ditetapkan saat itu anggaran untuk IKN selama 5 tahun ke depan semenjak tahun ini itu adalah sekitar 48 triliun rupiah. Inilah dia simbol dari keberlanjutan ya, dari Presiden ke-7 hingga Presiden ke-8 yaitu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan mungkin memang tahapannya sudah beda dengan dulu waktu masih groundbreaking tanah masih kosong, masih hutan-hutan dengan yang sekarang. Jadi apa yang dibahas kemarin itu bukan hanya soal quick wins atau program hasil terbaik cepat, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya jangka panjang, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi komitmen keberlanjutan Presiden Prabowo yaitu IKN. Termasuk isu-isu ekonomi, isu ketenaga kerjaan ini juga masuk dalam prioritas Pak Prabowo kapan? Di term kapan itu masuk? Iya, jadi untuk mencapai pertumbuhan 8% ya di tahun kesekian 2028-2029 itu ada 3 grand strateginya. Yang pertama adalah hilirisasi. Dan hilirisasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Jadi saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi terhadap 3 komoditas. Nanti di 2029 ini kita targetkan 12 komoditas. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu strategi yang kedua adalah menarik investor sebesar-besarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang Bang Rosan ya, Pak Menteri sedang berada di World Economic Forum dan beliau adalah Menteri Investasi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23%. Jadi ini semuanya sudah ada di grand strateginya, hanya saja memang kita butuh waktu untuk membuktikan. Pak Yose masih butuh waktu untuk membuktikan ataupun menjawab beberapa isu yang mungkin tadi menjadi pertanyaan dari CSIS. Apa catatan yang juga bisa diberikan untuk nanti ke depannya? Catatannya mungkin salah satunya adalah bahwa kondisi kita sekarang ini sedang agak mengkhawatirkan. Bahkan juga tadi saya katakan bahwa biasanya itu kita menganggap bahwa makroekonomi Indonesia ini cukup kuat, cukup sehat, walaupun ada permasalahan yang lebih struktural. Tetapi sekarang pun makroekonominya ini, apalagi ditambah dengan situasi global yang makin tidak menentu, itu semakin terancam. Salah satunya tentunya adalah fiskal, anggaran kita. Bagaimana mungkin saya cukup mengutip satu statistik saja. Tahun ini ada 800 triliun utang Indonesia yang jatuh tempo, yang harus dibayarkan. Kemudian ada
500 sampai 600 triliun lainnya untuk membayar bunganya. Ya. Itu artinya setengah dari APBN kita tuh akan lari ke sana. Nah, bagaimana menghandle ini semua? Ini sesuatu yang sifatnya urgent gitu ya. Dan perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan hanya dengan launching makan bergizi gratis, saya pikir. Nah, hal-hal seperti ini yang kita belum dapatkan juga nih. Untuk hal-hal short term crisis yang ada di depan mata, kita belum tahu apa yang mau dilakukan. Kemudian kondisi global juga makin memburuk, apa yang mau direspons. Lalu dalam jangka panjang pun, sekali lagi kita mungkin tidak mempunyai dasar teknokratis yang cukup kuat. Harus ada skema yang dipikirkan lagi berarti Pak Yose? Enggak juga sih, skema yang ada juga bisa dijalankan, tetapi asal dijalankan dengan cukup baik. Memang koordinasi di Indonesia ini kan selalu barang yang mahal nih ya. Oleh karena itu sebenarnya mungkin Pak Presiden bisa mencurahkan waktu yang lebih banyak untuk memberikan koordinasi tadi, meningkatkan koordinasi. Baik, semua catatan nampaknya sudah kita dapatkan ya, melihat bagaimana 3 bulan awal nih ya masuki kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya masih banyak PR bangsa yang akan dijawab dalam beberapa waktu ke depan, tentunya pendek, menengah maupun panjang. Kita tunggu bagaimana nanti pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Terima kasih Pak Yose, Mas Uki, Mas Gun Gun sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.